Halo, selamat pagi, Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Halo, Dimanapun shalom. berada pada pagi hari ini, kita akan segera mulai ibadah kita pada hari ini, di hari Minggu yang indah ini. Mari saudaraku yang di rumah boleh mengambil posisi yang baik. Saudara boleh duduk dengan tenang. Kita mau menghargai hadirat Tuhan, bahwa Tuhan hadir di tempat kita masing-masing pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mengucap syukur akan kasih Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus kami boleh ada sebagaimana ada Tuhan, sungguh karena kasih Tuhan yang melingkupi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu. Kami ingin memuji Tuhan. Kami ingin menyembah Tuhan. Karena sungguh kami tahu hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Engkau boleh bekerja buat kami. Pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami terlalu percaya Tuhan Yesus. Pengurapan Tuhan turun buat kami semua anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini, juga kami yang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Bekerjalah buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Haleluya, kita mau puji Tuhan, saudaraku. Saudara boleh bertepuk tangan, saudara boleh bersuka cita pada pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
pujian kita naikkan kepada Tuhan karena Dia yang layak kita puji. Kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan boleh beracara buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu. Oh haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami meninggikan nama-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Allah sungguh perbuatan-Mu besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Sembah Tuhan, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini kembali dengan sungguh. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami.
sanjung kamu, Haleluya. mulia bagimu. Kami menyembah Ku sembahku, Haleluya Yesus. kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu, Haleluya. mulia bagimu, Bagimu bagimu Tuhan, bagimu menyembahmu Tuhan Yesus. Kami menyembahmu Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allah. Kami menyembahmu Allah yang kudus. Karena sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Glory bagimu Tuhan Yesus. Sebacai perbuatan-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Jalan-jalan-Mu sempurna bagi kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu tak berkesudahan bagi kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu Yesus nyata bagi kami Tuhan Yesus. Pemeliharaanmu sempurna bagi kami Tuhan. Maka kami memuji-Mu Tuhan. Maka kami meninggikan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus pada pagi hari untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Karena sungguh kami tahu Tuhan Yesus, firman-Mu adalah pelita bagi kami Tuhan Yesus. Terang bagilah jalan kami di dunia yang gelap ini Tuhan Yesus. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan Yesus untuk kehidupan kami ya Bapa. Kami siapkan hidup kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan aku rindu. Haleluya Yesus. Tuhan aku siap.
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kami bisa kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Meskipun secara jarak kami dengan jemaat kami berjauhan, kami hanya bertemu lewat dunia maya, lewat virtual. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan, lawatan Tuhan akan terus bekerja. Amen. Kuasa Tuhan akan terus bergerak untuk memulihkan setiap kami dan berkuasa untuk mengubah setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan ketika kami bisa kembali datang kembali ke hadirat-Mu untuk memuji, menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, dan tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan berkati setiap kami agar kami siap untuk menyambut firman-Mu, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan itu kami bisa mendapatkan pesan Tuhan. Apa maksud Tuhan lewat kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Berkati supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan berasal dari manusia, melainkan berasal dari Tuhan itu sendiri Tuhan Yesus. Berkati Tuhan
Supaya ketika kami mendengar ini juga, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, dan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom semuanya, jemaat GBI Graceful sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Senang sekali saya Caleb Aditya Haryono bisa kembali ke hadapan Bapak Ibu, bisa kembali berjumpa meskipun secara online, tapi saya percaya sukacita yang sama dan rasa yang sama juga akan ada dalam saudara-saudara sekalian, karena kita ini adalah satu keluarga, Bapak Ibu. Keluarga GB Graceful, kita satu gereja yang siap untuk mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya harap Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang ada di rumah ada dalam keadaan sehat, keadaan yang tidak kekurangan satu apapun, keadaan yang sukacita, dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Kita buka dalam kitab Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Di situ perikopnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Saya harap kita bisa simak dan kita bisa mendapatkan pesan dari firman Tuhan pada sore hari ini. Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jika kita melihat dari konteks ayat ini adalah yang Yesus katakan sebelum Tuhan Yesus ditangkap, kemudian disalibkan, dan juga kelak nanti kita akan baca dia bangkit dan dia naik ke sorga. Jadi Bapak Ibu, Yesus sudah menitipkan pesan kepada para muridnya
bahwa sebentar lagi dia akan pergi meninggalkan dunia ini. Dia sudah tahu rencana Bapa bahwa dia akan disalibkan, kemudian dia akan bangkit pada hari ketiga, dan dia akan naik ke sorga setelah itu. Nah, di sini Yesus menyajikan penghibur, karena Yesus tahu bahwa murid-muridnya pasti akan gelisah. Murid-muridnya akan merasa cemas, akan merasa ketakutan, ketika mereka sudah tidak lagi bersama-sama mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa mereka sudah bersama dengan Yesus selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Mereka sudah mengikuti Yesus dalam perjalanannya, melihat Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang, ya, melakukan mujizat 5 roti 2 ikan, berfirman dan lain sebagainya. Jadi murid-muridnya sudah melihat Yesus melakukan semua perbuatan-perbuatan yang ajaib dan belum pernah dilakukan oleh pribadi sebelumnya yang mereka ketemu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca di Alkitab juga, murid-murid ini datang dari berbagai macam kalangan, berbagai macam profesi, dan suatu hari Yesus mendatangi mereka dan Yesus mengajak mereka untuk mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi murid-muridnya tadinya hanyalah manusia biasa yang hanyalah nelayan ataupun pedagang dari kota-kota lain. Yesus mengajak mereka untuk, ayo ikut aku, mengikuti perjalananku. Bahkan murid-muridnya ini menyaksikan Yesus sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Nah, ada kabar baik untuk kita semua Bapak Ibu. Meskipun Yesus sudah disalibkan, sudah bangkit, bahkan sekarang sudah naik, sudah ada di sorga, berada di samping Allah Bapa. Tapi Yesus menjanjikan seorang pribadi, penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus. Amin. Katakan bersama-sama, Roh Kudus. Roh Kudus. Maka itu Bapak Ibu, hari ini temanya adalah erat dengan Roh Kudus. Hari ini kita akan melihat mengapa penting bagi kita untuk kita berhubungan dengan Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus itu harus dikirimkan oleh Tuhan dalam menjalani aktivitas hidup kita, dalam menemani kehidupan kita di hari-hari ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kita lihat ayat 15, dikatakan, jikalau kamu sungguh mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 15 ini adalah sebuah syarat yang diberikan oleh Yesus. Yesus mau bilang gini, hai kalian semua, kalau kamu benar-benar mengasihi aku, engkau bilang engkau mencintai Tuhan Yesus, maka bukan hanya sekedar omongan biasa, bukan hanya di lisan saja, tapi Yesus mau bilang, jikalau kamu sungguh-sungguh mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Menuruti di sini berarti adalah taat. Kita taat akan firman, kita melakukan firman, dan terlebih lagi kita menjaga kesucian firman itu sendiri. Perintah itu sama dengan kebenaran, ya Bapak Ibu ya. Perintah, kebenaran, dan firman. Jadi Yesus mengingatkan murid-muridnya adalah bukan hanya sekedar ngomong, aku cinta Yesus, aku mengasihi engkau Tuhan. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Tetapi kita melakukan apa yang firman Tuhan sudah ajarkan. Kita hidupi apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ini adalah sebuah syarat. Kemudian ayat ke-16 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai atau tinggal tetap dalam kamu selama-lamanya. Jadi Yesus sudah menjanjikan penolong atau parakletos sebelum dia tahu bahwa dia akan pergi dari dunia ini, dan dia akan bangkit dan dia akan naik ke surga. Yesus sudah tahu rencana-rencana ke depan. Yesus tahu bahwa dalam kehidupan kita butuh Roh Kudus supaya kita terus berharap kepada Tuhan. Kita tidak kehilangan arah, kita selalu dituntun dan dibimbing olehnya. Dan terlebih lagi, kita mengetahui apa rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semua.
Amin. Amin. Jadi Yesus udah tahu bahwa murid-muridnya pasti akan kebingungan, pasti akan cemas, akan gelisah. Waduh, gimana ya saya tanpa Yesus pemimpin saya? Saya selama ini udah 3 tahun bersama Yesus, kemana-mana ikut Yesus, bahkan Yesus berjalan di atas air saya juga lihat, melakukan mujizat juga saya menyaksikan langsung. Tetapi ketika Yesus saat itu ingin ditangkap oleh orang yang ingin menangkapnya, maka murid-muridnya ini sudah mulai timbul gundah gulana dalam diri mereka. Mereka sudah takut, mereka sudah cemas, bahkan mereka bingung akan apa yang dia lakukan setelah Yesus pergi dari kehidupan mereka. Tapi sekali lagi, Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupannya. Di sini dikatakan Roh Kudus akan tinggal tetap, akan menyertai kamu. Berarti, ya mungkin kita tidak melihat Yesus saat ini secara fisik, tetapi Roh Kudus itu adalah Roh yang Tuhan kirim sendiri dalam kehidupan kita, agar kita terus berlaku benar, agar kita terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Amin. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus terus menyertai kita dalam kehidupan kita, menolong kita, menasehati kita, menjaga kita siang dan malam, bahkan menguatkan kita di tengah-tengah masalah atau situasi yang tidak memungkinkan kita untuk bersuka cita pada hari-hari ini. Saya tahu masa-masa ini, masa-masa pandemi COVID-19 adalah masa-masa yang tidak mudah bagi setiap kita, bagi anak-anak Tuhan sekalipun. Dalam segi ekonomi, saya tahu ekonomi, kemudian pendidikan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Ini adalah masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang sulit. Tapi yakinlah saudara bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita minta Roh Kudus supaya Dia menguatkan kita, menolong kita, sehingga kita terus berjalan, kita terus melangkah di masa-masa seperti ini, saudaraku. Kita tidak menyerah, kita tidak putus asa, kita tidak cemas, tidak kecewa, karena kita tahu Tuhan itu yang menguatkan kita. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Tuhan akan memberitahukan bahwa anakku, kau harus kuat, kau harus semangat dan menghadapi hidup ini, kau harus terus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang produktif di masa-masa seperti ini. Kita berdoa supaya kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Ayat ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Betul Bapak Ibu, dunia nggak akan tahu apa Roh Kudus itu, karena dunia itu tidak tahu kebenaran, Bapak Ibu. Dunia tidak dapat menyambut Dia atau mencintai atau mengasihi Roh Kudus itu sendiri. Kenapa? Karena dunia tidak melihat Dia dan dunia tidak mengenal Dia. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Kita sudah mengenal Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memberikan kita pewahyuan, akan memberikan kita tuntunan, sehingga kita tahu apa rencana Tuhan, apa maksud dari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Amin. Kalau kita kenal seseorang ya Bapak Ibu, kalau gimana kita mau mencintai kalau kita sendiri nggak pernah melihat dia, ya, atau bahkan nggak pernah berhubungan langsung dengan dia. Sama seperti orang pacaran Bapak Ibu. Kalau dia pacaran pasti dia akan sering ketemu atau berjumpa dengan pacarnya kan. Dia akan kontak terus, dia akan berhubungan terus, dia akan ngajak makan setiap minggu misalnya kan. Dia akan sering hang out sama pacarnya. Nah, berarti dia membangun hubungan kan. Dia sering melihat pacarnya ini, dia sering membangun sebuah relasi yang kuat di antara mereka. Nah, kalau dia udah lihat, dia udah sering berhubungan, maka kalau sudah sering berhubungan, dia akan mengenal sifat-sifat dari pacarnya ini. Ya, misalnya pacarnya ini makannya banyak misalnya, atau pacarnya ini bawel atau cewek, ya, itu misalnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita sudah mengenal seorang pribadi dalam kehidupan kita,
maka akan ada timbul rasa suka lebih lagi. Kita akan lebih cinta lagi sama seseorang ini yang spesial ini. Kalau kita udah suka, maka kita akan bisa mengasihi dia. Kita akan memastikan bahwa pacar kita ini atau seseorang yang spesial ini, kita akan terus berhubungan, kita tidak mau menyakiti hatinya. Sama seperti Roh Kudus, Bapak Ibu. Ketika kita sudah mengenal Roh Kudus, kita sudah sering membacakan firman Tuhan, kita sudah mengetahui firman Tuhan, kita sudah sering membangun jam-jam doa kita, maka akan ada timbul rasa untuk mengasihi Roh Kudus, mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita sudah mengasihi Roh Kudus, kita tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Amin. Kita akan terus berjalan dalam kebenaran, karena kita tahu tadi ayat 17, Ia akan menyertai kita. Ia akan tinggal tetap dalam kehidupan kita. Maka itu, mari kita mengasihi Roh Kudus dan kita hidup dalam kebenaran. Dunia mungkin saat ini sedang berada dalam masalah yang begitu luar biasa, sedang dalam dosa yang begitu banyak, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap fokus kepada Tuhan, karena Tuhan yang tahu apa yang menjadi rencana terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Di sini dibilang ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam masa-masa sulit, dalam keadaan yang tidak nyaman. Ya. Tuhan tidak akan membuat kita berduka selalu, tidak sedih selalu, bahkan merasa tidak berdaya. Tapi di sini katakan, aku datang kembali kepadamu. Artinya, dalam masa-masa sulit sekalipun, Tuhan akan datang kepada kita. Tuhan akan terus menyertai kita, agar kita mampu melewati masa-masa sulit ini. Dan kelak kita akan melihat rencana Tuhan, terang Tuhan, bahkan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi itu tadi kembali lagi Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus bahkan Roh Kudus akan memanifestasikan kuasanya. Roh Kudus akan mewujudkan kuasanya, bahkan dirinya dalam kehidupan kita, ketika kita mau terus percaya dan taat kepada Tuhan. Karena dunia tadi kan tidak kenal, tapi kalau kita anak-anak Kristen, kita sudah mengenal Tuhan, maka kita akan terus membangun hubungan dengan Dia, dan akan kita biarkan Roh Kudus memanifestasikan dirinya dalam kehidupan kita. Jadi tadi ayat 15, ayat 21, 23, ini adalah ayat-ayat yang diulang Bapak Ibu. Diulang-ulangnya maksudnya begini. Di sini dibilang, kalau kita lihat tadi ayat 15, 21, 23, dan 24, ada satu benang merah yang kita bisa lihat, yaitu adalah jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Ya. Jadi itu adalah hal-hal yang diulang-ulang dari ayat 15, 21, 23, 24. Maksudnya adalah Yesus ingin memberikan teladan kepada murid-muridnya mengenai ketaatan terhadap Bapaknya. Jadi Yesus yang mengajarkan kepada muridnya bahwa ya, aku akan sebentar lagi akan disalib, aku akan bangkit dan naik ke surga. Dan dia ingin mengajarkan bahwa kita harus tetap taat kepada Tuhan, taat kepada Roh Kudus itu sendiri, taat kepada firman Tuhan, kepada rencana Tuhan, sehingga kita tidak kehilangan arah Bapak Ibu. Kita tidak meleset dari rencana Tuhan, kita tidak meleset dari rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ke 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu sendiri akan
mengingatkan kita akan firman Tuhan yang sudah kita dengar, akan mengingatkan kita bahwa hey, kamu jangan lakukan dosa, kamu jangan melenceng dari targetnya Tuhan, kamu jangan melenceng dari rencana-rencana Tuhan. Jadi itu Roh Kudus ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan penolong bagi seorang percaya, itu Roh Kudus. Nah, kita sebagai orang percaya harus memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus, karena semakin erat hubungan kita dengan Roh Kudus, maka semakin besar pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi bukan pengaruh dunia yang mengikat kita, bukan pengaruh dari orang-orang di sekitar kita yang memengaruhi kita, tetapi Roh Kudus yang berkuasa, bahkan menguasai setiap langkah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ada 3 sifat Roh Kudus Bapak Ibu. Yang pertama adalah Roh Kudus memiliki sifat yaitu Roh penolong. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya adalah Roh Kudus yang akan terus menyertai kita, menolong kehidupan kita, bahkan di masa sulit sekalipun, bahkan sampai selama-lamanya. Asalkan kita mau terus membangun hubungan, membangun relasi, dan meminta Roh Tuhan agar senantiasa berkuasa dan menyertai kehidupan kita. Amin. Jadi Roh Kudus itu yang akan membantu orang percaya untuk bertindak, bersikap, bahkan mengambil keputusan agar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kemudian Bapak Ibu, kita melihat di sini kita harus senantiasa minta Roh Kudus akan apa keputusan-keputusan yang akan kita ambil dalam setiap langkah dalam kehidupan kita. Kita tanya Roh Kudus, apakah yang saya lakukan di masa-masa kehidupan saya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan? Apakah hanya ketika kita dalam masalah saja baru kita berdoa? Saya harap kita senantiasa membangun hubungan, membangun menara doa, hubungan doa di setiap jam, setiap suka, bahkan pun duka sekalipun. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Roh Kudus itu adalah juga roh kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus akan membukakan mata hati kita, akan membukakan pikiran kita, sehingga kita menemukan kebenaran-kebenaran sejati, atau bisa memaknai pesan-pesan firman Tuhan atau rencana Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan dalam proses kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika kita sudah membacakan firman Tuhan, kita sudah tahu roh penolong, roh kebenaran, maka kita juga meminta Roh Kudus untuk agar kita mampu memahami tentang kebenaran Allah, tentang rencana Allah, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang melenceng dari rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dalam refleksinya adalah, sudahkah kita semua ini hidup dalam kebenaran? Misalnya kita, apapun profesi kita, sebagai pelajar, sudahkah kita menjadi pelajar yang rajin? Sudahkah kita menjadi pelajar yang giat, yang selalu mengerjakan tugas setiap minggunya, mengumpulkan tugas dengan tidak terlambat, tidak menyontek misalnya, ataupun karyawan? Sudahkah kita menjadi karyawan yang jujur, yang memakai uang perusahaan dengan sebaik-baiknya? Sebagai pedagang, sudahkah kita jujur? Sudahkah kita bertransaksi dengan baik, tidak menipu sana-sini, tidak kong kali kong dengan hal-hal yang tidak baik? Sebagai pegawai, sudahkah kita disiplin masuk kantor dengan jam yang disiplin? Apa kita selalu terlambat setiap saat? Apa kita selalu datang terlambat ataupun pulang lebih cepat? Ataupun kita sebagai anggota keluarga, sudahkah kita menjadi anggota keluarga yang baik dalam rumah kita? Sudahkah kita menjadi ayah yang baik bagi anak-anak kita, orang tua ibu yang baik,
atau bahkan anak yang baik dalam sebuah keluarga. Mari kita terus mengoreksi kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, Roh Kudus itu adalah juga sebagai roh penghibur. Yohanes, kita mundur sedikit ya, ke Yohanes 14 ayat 11 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus menghibur berarti Roh Kudus akan terus menguatkan kita, akan terus menyertai kita dalam melewati permasalahan atau pergumulan hidup yang bahkan kita tidak bisa selesaikan secara manusia sendiri ya. Jadi ketika kita lemah, di saat kita tidak berdaya, di sini tadi Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya Tuhan tidak akan meninggalkan kita, bahkan Tuhan akan memberikan, melainkan Tuhan memberikan roh penghibur yang akan menguatkan kita, yang akan memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru, pemulihan yang baru. Di saat kita tidak berdaya lagi, di saat kita patah semangat, di saat kita imannya mulai goyah, Bapak Ibu. Mari kita berdoa supaya Roh Kudus dan kita sendiri memiliki hubungan yang erat. Sehingga ketika tadi sifat Roh Kudus tadi, Roh Kudus yang sifat sebagai penolong, kemudian sebagai roh kebenaran dan roh penghibur ini bisa selalu kita ingat dalam kehidupan kita. Sehingga kita terus berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan roh Tuhan, dan mengetahui rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak melenceng dari rencana Tuhan. Melainkan kita terus hidup dengan rohnya, dan kita memaknai rohnya, dan kita berhubungan erat dengan Roh Kudus itu sendiri, Bapak Ibu. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk berdoa pada hari ini. Hari ini saya mau mengajak kita untuk bersama-sama berdoa, supaya kita bersama-sama memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu yang akan menolong kita dalam setiap masa dalam kehidupan kita. Setiap masa-masa, baik masa senang, masa sulit sekalipun. Mari kita berdoa supaya hubungan kita dengan Roh Kudus semakin erat, semakin intim, sehingga kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga mau berdoa, Bapak Ibu, untuk keadaan saat ini, keadaan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya. Ini adalah sebuah masa yang cukup sulit bagi kita semua. Saya tahu bahwa banyak orang-orang yang harus dirumahkan, banyak karyawan-karyawan yang harus mengalami PHK karena situasi ekonomi yang tidak stabil. Atau bahkan pelajar dan guru sekalipun yang juga harus dirumahkan. Kita juga terus berdoa untuk mereka, sehingga mereka bisa terus menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang produktif dalam masa-masa seperti ini. Masa-masa PSBB yang diperkirakan akan berlangsung sampai 4 Juni. Kita terus berdoa juga supaya tidak ada lagi penambahan korban yang terpapar oleh coronavirus ini ya, Bapak Ibu ya. Kita berdoa supaya masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang bijak, masyarakat yang taat akan Tuhan ya. Sehingga kita semua bisa menjaga kesehatan dan kerukunan di bangsa kita ini ya. Driver online kita juga mau doakan ya Bapak Ibu, supaya ketika driver online bekerja atau karyawan-karyawan yang bekerja di luar rumah, bahkan apapun profesinya, supaya dijauhkan dari segala kejahatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, hal-hal yang tidak baik, supaya semuanya dalam perlindungan Tuhan ya. Kita juga berdoa juga sekali lagi terakhir untuk hamba-hamba Tuhan ya, Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan baik di kota, baik di desa, pelosok-pelosok, hamba-hamba Tuhan senantiasa kuat dan tetap setia dalam melayani Tuhan. Sehingga di masa-masa seperti ini bukan hanya hoax yang diberitakan, bukan hanya kabar-kabar kematian yang diberitakan, melainkan firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita,
menguatkan orang yang percaya, dan pujian penyembahan yang diagungkan. Sehingga kita berdoa supaya Tuhan menggerakkan tangannya dan memulihkan bangsa ini, dan kita semua nanti kelak akan bisa beraktivitas normal lagi setelah pandemi COVID-19 ini. Penuhiku dengan ingatmu, urapiku dengan minyakmu, penuhiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyakmu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diberkati oleh pujian penyembahan dan firman Tuhan di ibadah GB Graceful pada sore hari ini Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami Tuhan, Tuhan ingatkan kami sehingga kami terus senantiasa membangun hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Roh yang penolong, Roh yang kebenaran, dan Roh penghibur yang akan terus menyertai kami dalam setiap pergumulan ataupun setiap masalah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan supaya kami senantiasa membangun jam doa kami di tengah-tengah kehidupan saat ini. Bukan hanya kami mendengar gosip atau kabar belaka, tetapi kami terus membangun hubungan yang erat dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus akan memberikan kita pewahyuan, memberikan kita peringatan, bahkan memberitahukan kita apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam masa-masa seperti ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Tuhan berkati supaya firman Tuhan yang sudah dibawakan bisa menjadi berkat dan menjadi pengingat untuk setiap kami, agar kami terus senantiasa membangun hubungan yang erat dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini mungkin terkena dampak dari pandemi COVID-19. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada dimanapun, yang ada saat ini di rumah ataupun yang sedang dalam tempat pekerjaan. Tuhan, berkati mereka, sertai mereka apapun profesi mereka, baik sebagai pelajar, sebagai karyawan, guru-guru, pedagang, usaha apapun. Tuhan berkati, sehingga dalam masa-masa seperti ini kami bukan hanya menggerutu, kami bukan hanya stres, kami bukan hanya kecewa, tetapi di saat yang sama kami mau mengandalkan Tuhan, bahkan berserah kepada Tuhan dalam masa-masa seperti ini. Karena kami tahu mujizat Tuhan akan masih ada, mujizat Tuhan selalu menolong dan akan melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Berikan kami juga kekuatan Tuhan, kerajinan, kesehatan senantiasa, sehingga kami bisa terus melakukan hal-hal yang produktif di masa-masa seperti ini. Kami bisa menghasilkan sebuah hasil yang baik apapun pekerjaan kami. Bahkan kami juga yang bekerja, kami mendapatkan penghasilan untuk bisa memenuhi kebutuhan kami dan juga keluarga kami, Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan dalam masa-masa PSBB seperti ini, Tuhan tolong bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang lebih taat lagi, bangsa yang tunduk dan taat kepada peraturan pemerintah, sehingga kami tidak perlu mendengar lagi kabar penambahan korban COVID-19 ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa supaya kami, masyarakat-Mu, semakin taat kepada Tuhan dalam masa-masa PSBB seperti ini, sehingga kami juga anak-anak Tuhan, bahkan masyarakat Indonesia bisa mendukung pemerintah, bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan wabah
COVID-19 ini Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang taat Tuhan. Anak-anak yang tidak melenceng dari firman Tuhan, tidak melenceng dari keputusan pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami diberkati Tuhan dengan ibadah pada sore hari ini Tuhan. Selanjutnya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja, terus memulihkan kami senantiasa, sehingga ibadah hari ini bukanlah ibadah yang berlangsung setiap minggu, bukan hanya ibadah yang biasa, tetapi lewat ibadah ini kami dikuatkan, kami dipulihkan, bahkan kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Haleluya. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita sama-sama mengangkat tangan di hadapan Tuhan sebagai tanda bahwa kita telah siap untuk menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengan iman terimalah berkat, anugerah dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami alaskan doa kami. Semua orang percaya yang telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persembahan kasih saudara kepada Tuhan dan gerejanya dapat ditransfer ke rekening BCA 5660452585 atas nama GBI Grace Pool. Sekali lagi saya akan ulangi saudara-saudara, persembahan kasih saudara kepada Tuhan dan gerejanya dapat ditransfer ke rekening BCA 5660452585 atas nama GBI Grace Pool. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap intim dengan Tuhan, tetap erat dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa minggu Sampai depan. jumpa minggu depan. Haleluya.